Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo rekan-rekan penggiat anti korupsi di Indonesia, berjumpa lagi dalam pembahasan materi bahaya korupsi di sektor penataan ruang. Rekan-rekan penggiat anti korupsi, sebelum saya menyampaikan materi ada beberapa hal terkait keselamatan dan kesehatan kerja yang harus kita perhatikan. 1. Apabila rekan-rekan sekalian mendengarkan video ini melalui peralatan personal komputer atau laptop, pastikan setiap kontak listrik sudah dalam posisi aman, dan dipastikan kembali di sekitar rekan-rekan semua tidak terdapat kabel-kabel telanjang yang nantinya akan membahayakan rekan-rekan sekalian. 2. Apabila terjadi gempa bumi atau kebakaran, pastikan rekan-rekan semua telah mengetahui jalur evakuasi terdekat yang dapat rekan-rekan sekalian pergunakan untuk keluar dari tempat mendengarkan tayangan video ini. 3. Pastikan tempat di sekitar rekan-rekan sekalian aman dan jauh dari bahan-bahan yang dapat membahayakan diri. 4. Pastikan kotak obat P3K tersedia di sekitar tempat rekan-rekan semua. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja adalah hal yang wajib kita ketahui untuk keamanan kita bersama. Dalam definisi secara umum, tata ruang adalah bentuk dari susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana-prasarana pendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat, struktur ruang, yang peruntukannya terbagi-bagi dalam fungsi lindung dan budidaya. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengertian ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Pengertian tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Pengertian penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sekarang mari kita lihat apa itu definisi korupsi. Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Rekan-rekan penggiat anti korupsi, saat ini pembangunan yang tidak memperhatikan penataan ruang menimbulkan persoalan, yaitu penggunaan ruang yang tidak jelas kebutuhan dan peruntukannya, sehingga menimbulkan persoalan terkait dengan kesemrawutan tata kota, bencana yang berkepanjangan, juga menimbulkan persoalan kependudukan. Hal ini sebagai dampak dari izin pembangunan yang dikeluarkan banyak melanggar peraturan tata ruang, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan fungsi penataan ruang. Padahal di dalam peraturan tata ruang diatur tentang sanksi yang berat bagi pelaku pelanggaran tata ruang, namun pada kenyataannya sanksi yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan juga tidak memberi manfaat bagi pemulihan fungsi tata ruang. Sekarang mari kita bahas kewajiban setiap orang atau warga negara dalam pemanfaatan ruang. Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang memiliki kewajiban di antaranya. 1. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pengertiannya, kewajiban setiap orang untuk memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. 2. Memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang. 3. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Kewajiban setiap orang untuk memenuhi ketentuan amplop ruang dan kualitas ruang. 4. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. Sahabat penggiat anti korupsi, bagaimana jika kita mendirikan bangunan namun tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah? Terkait hal tersebut kami sampaikan bahwa mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan RT/RW melanggar kewajiban untuk menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dapat dikenakan sanksi sebagai bentuk tindakan penertiban, di antaranya 1. Sanksi administratif.
Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dikenai sanksi administratif, yaitu dapat berupa 1. Peringatan tertulis, 2. Penghentian sementara kegiatan, 3. Penghentian sementara pelayanan umum, 4. Penutupan lokasi, 5. Pencabutan izin, 6. Pembatalan izin, 7. Pembongkaran bangunan, 8. Pemulihan fungsi ruang, dan atau 9. Denda administratif. Sanksi yang kedua yaitu sanksi pidana. Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya, bila tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 1/3 kali dari pidana denda yang ditetapkan. Selain itu, korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan perizinan berusaha dan atau pencabutan status badan hukum. Jika tindak pidana tersebut mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 2,5 miliar rupiah. Jika mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak 8 miliar rupiah. Selanjutnya, marilah kita lihat sanksi pelanggaran tata ruang bagi pejabat atau aparatur sipil negara. Selain bagi masyarakat, sanksi pelanggaran tata ruang juga berlaku bagi pejabat pemerintah. Pada dasarnya setiap pejabat pemerintah yang berwenang dilarang menerbitkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Tindakan pejabat pemerintah tersebut diancam dengan pasal 17 angka 36 Perpu Cipta Kerja yang mengubah pasal 73 UU Tata Ruang, yaitu setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Selain sanksi pidana, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya. Rekan-rekan yang saya cintai, selanjutnya potensi korupsi dalam penataan ruang dapat terjadi sebagai berikut. 1. Menciptakan ketidakpastian terhadap kawasan hutan, memberikan ketidakpastian terhadap zonasi kawasan hutan dengan mempertentangkan rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten, kota, serta kawasan tata guna hutan kesepakatan, sehingga ketika terjadi pelanggaran tidak bisa ditindak secara hukum. 2. Mengeluarkan izin yang tidak sesuai dengan tata ruang. Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan tata ruang memiliki resiko pidana yang tinggi. 3. Melakukan pemutihan pelanggaran tata ruang. Melakukan pemutihan pelanggaran tata ruang biasanya dilakukan melalui kegiatan revisi rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, kota, dan penyusunan RDTR. Rekan-rekan yang saya cintai, setiap penyimpangan yang terjadi dalam proses penataan ruang patut diduga terdapat unsur kolusi, korupsi dan nepotisme. Rekan-rekan penggiat anti korupsi yang saya cintai, ada beberapa poin dalam pencegahan korupsi di sektor tata ruang. Salah satunya adalah melalui perbaikan atau keselarasan dalam masalah pengurusan aspek perizinan berusaha. Investasi dimulai dengan aspek perizinan, jadi kita bisa berkomitmen untuk turut melakukan percepatan proses pelayanan terkait perizinan, penerbitan hak atas tanah, dan lain-lain. Upaya pencegahan korupsi dilakukan melalui komitmen bersama dengan berfokus kepada perizinan dan tata niaga, tata kelola keuangan negara, serta reformasi birokrasi dan penetapan hukum. Langkah-langkah pencegahan korupsi di sektor tata ruang bisa kita mulai melalui diantaranya. 1. Perbaikan masalah aspek perizinan. Dalam rangka pencegahan korupsi dari perspektif perizinan usaha, muaranya adalah Online Single Submission, OSS. Pada sistem OSS ini segala perizinan akan dilakukan secara langsung dan mudah serta telah terintegrasi dengan sistem RDTR. RDTR yang sudah terstandarisasi dalam bentuk digital akan diintegrasikan melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach, OSRBA, sehingga KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang digunakan sebagai salah satu instrumen persyaratan dasar perizinan berusaha,
akan diberikan dalam jangka waktu 1 hari melalui layanan OSS atau PTSP di kabupaten, kota, dan akan mempersingkat waktu perizinan berusaha. Rekan-rekan penggiat anti korupsi yang saya cintai, dalam kerangka penegakan hukum tata ruang, sanksi yang diterapkan terhadap pelaku pelanggaran tata ruang harus mempunyai efek jera bagi pelaku, agar dapat memulihkan pemanfaatan fungsi ruang. Pada dasarnya antara sanksi administratif dan sanksi pidana dalam Undang-Undang Penataan Ruang memiliki kedudukan yang sederajat. Sanksi administratif diperuntukkan kepada perbuatan melawan hukum yang melanggar norma-norma administratif, sedangkan sanksi pidana dapat dikenakan terhadap perbuatan melawan hukum yang melanggar norma-norma hukum pidana tata ruang. Saya rasa cukup penjelasan saya terkait bahaya korupsi pada sektor tata ruang. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.